Selamat datang di channel gue, bersama gue, Pandora. Ini adalah beberapa kisah dari perjalanan YouTube gue. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should've told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Perkenalkan, nama gue Supriyanto. Gue adalah seorang IT staff di sebuah perusahaan agroindustri di sebuah kota di Sumatera bernama Lampung. Gue memiliki spesifik job sebagai seorang programmer dengan job set sebagai content creator di YouTube. Dengan job gue sebagai seorang programmer menuntut gue untuk memiliki sebuah perangkat komputer maupun laptop yang dapat mempermudah dalam membuat sebuah program secara akurat dan cepat, baik untuk proses ketika melakukan execute, debugging, dan compiling dari program mentah menjadi sebuah aplikasi desktop maupun Android agar dapat dipergunakan oleh perusahaan serta klien tanpa terjadi masalah. Rutinitas dunia kerja gua yang cukup tinggi dari pukul 8 pagi hingga pukul setengah 5 sore mengharuskan gua untuk bekerja pada malam hari untuk membuat konten di YouTube yang dimulai dari pukul 7 malam. Dengan perangkat yang gua gunakan saat ini, dibutuhkan proses yang cukup lama untuk merender sebuah video dari bahan mentah hingga siap untuk dipublish. Untuk merender sebuah video dengan durasi berkisar 9 menit 41 detik saja, dengan spesifikasi laptop saya saat ini, membutuhkan waktu kurang lebih hingga 40 menit. Rata-rata video yang saya upload di YouTube yang melampirkan gameplay dari beberapa game memiliki durasi berkisar 30 menit hingga 1 jam. Maka, rata-rata dengan file hasil berformat MP4 dengan size video berkisar 2GB sampai 4GB dengan jenis format encode H264 yang dirender dengan 4 core 8 thread yang dimiliki oleh prosesor Intel i5 generasi ke-8 di laptop saya, jika dibandingkan dengan memanfaatkan prosesor 7 nanometer terbaru dari AMD, yakni Ryzen 4000 series mobile processor yang hadir dengan prosesor AMD Ryzen hingga Ryzen 9, di mana memiliki 8 core dan 16 thread, yang dihadirkan pada laptop seri terbaru Asus dengan kode lengkap TUF Gaming A15 FX506. Maka, memungkinkan waktu perenderan tersebut dipangkas hingga separuhnya. Dari sisi grafis, laptop Asus TUF Gaming A15 juga ditenagai oleh varian GPU Nvidia, antara lain Nvidia GeForce GTX 1660 Ti serta Nvidia RTX 2060 yang memungkinkan recording in-game dengan menggunakan OBS dengan settingan 60 fps bisa dilakukan tanpa mengalami frame drop yang cukup signifikan. Sebagai seorang programmer dan content creator di YouTube, laptop Asus TUF Gaming A15 ini memiliki 3 fitur dan spesifikasi lain yang sangat gue butuhkan. Antara lain, yang pertama, aplikasi Armoury Crate sebagai aplikasi bawaan yang sudah disediakan oleh Asus, di mana kalian dapat merubah mode sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 3 mode yang tersedia, yaitu Silent untuk penggunaan ringan, Performance yang cocok untuk penggunaan saat membutuhkan performa namun masih ingin hemat baterai, dan yang terakhir adalah mode Turbo, yang dimana menurut saya cocok untuk kalian aktifkan ketika kalian sedang bermain game berat maupun ketika kalian sedang melakukan recording hingga rendering. Selanjutnya adalah kemampuan untuk upgradable, di mana Asus ini tersedia slot untuk storage SSD berbasis NVMe Express, slot M.2, serta slot RAM DDR4 dengan kemampuan dual channel yang support untuk di-upgrade hingga maksimum 32 GB. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, adalah fitur yang sangat kubutuhkan sebagai seorang programmer. Asus mengklaim setiap tombol keyboard pada TUF Gaming cukup tangguh untuk menahan 20 juta kali penekanan, yang dikhususkan demi mendapatkan kehandalan dan presisi dalam jangka panjang.
Dan tidak lupa bahwa keyboard Asus TUF Gaming ini sudah memiliki backlight RGB yang berguna jika kalian bekerja di tempat yang gelap atau di ruangan dengan pencahayaan yang kurang maksimal. I wonder where are you now?